Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas soal-soal yang udah Ibu kasih buat kelompok 3. Nah, langsung aja. Sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu ya, sama nyebutin nama absen juga. Dimulai dari aku, nama Fatia Hoirina, nomor absen 13. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gareta Vanessa dari nomor absen 14. Izin memperkenalkan diri, nama saya Davina Syalataren, nomor absen 7. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ranisa Septiana Jurika, absen 27. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anidia Kemal Putri dari absen 03. Selina, nggak kedengeran suaranya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Selina Chandra Pratiwi, absen 30. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erlia dari absen 26. Nah, jadi kita langsung aja bahas soalnya. Dari nomor 1, izin share screen ya. Iya, Udah ada belum? Ada. udah. Nah, oke. Jadi, soal yang pertama itu tekanan uap air pada suhu 29 derajat Celcius adalah 30 mm Hg. Tentukan tekanan uap larutan urea 20% dengan mR urea sama dengan 60. Nah, pertama, kita cari tahu dulu nih apa yang diketahui. Ada yang tahu nggak? Apa aja yang diketahui dari soal ini? Kanan uapnya. Tekanan uapnya itu dilambanginnya P derajat sama dengan 30 mm Hg. Terus apa lagi? MR ureanya. mR ureanya 60. Terus apa lagi? Ureanya itu kan tuh 20%. Nah, 20% ini sama aja 20 gram urea. Terus sisanya kan air. Airnya berarti 80%. 80% itu sama dengan 80 gram air. Nah, terus tadi mR ureanya 60, mR airnya 18. Terus tadi tekanannya berapa? 29 derajat Celcius. Tekanannya. 30 mmHg. Nah, iya. Nah, udah ketahuan kan. Sekarang yang ditanyain apa? Tekanan uap larutan urea. Dilambanginnya sama P. Nah, sekarang buat nyari P, pertama kita harus nyari dulu nih si mol ureanya. Nah, di situ kan mol ureanya rumusnya GR per MR. Itu tuh massa per MR-nya sama dengan tadi masanya 20 gram, terus MR-nya itu 60. Kita sederhanain, kita bagi 20, jadinya 1/3. Terus habis itu kita nyari mol air. Mol air juga sama. Rumusnya kayak yang mol urea, massa per MR. Masanya berapa yang air? Ada yang tahu gak?
massa airnya itu tadi kan udah ada tuh diketahui. Massa airnya 80 gram. Terus MR-nya 18. Kita bagi 2, disederhanain. Jadinya 10, 40/9. Terus habis itu, udah ketahuan, kita cari mol larutannya. Mol larutan itu ada yang tahu gak rumusnya? Kemolaran larutan bukan, Fat? Bukan, mol larutan. Mol larutan. Ada yang tahu gak? Mol per bukan, Fat. Apa? Mol per V bukan. Bukan. Mol urea ditambah mol air. Nah, itu. Mol urea ditambah mol air. Tadi mol ureanya berapa? 1/3. Terus si mol airnya? 40/9. 9. Kita masukin deh. 1/3 ditambah 40/9. Terus kita hitung hasilnya jadi 43/9. Habis itu baru kita nyari si P-nya atau tekanan uap larutan ureanya. Ada yang tahu rumusnya? P dikali P derajat. Iya, benar. P itu rumusnya XP itu fraksi mol pelarut dikali P derajat. Tekanan uap larut murni. Terus udah kita masukin rumusnya, XP itu diuraiin lagi jadi mol air per mol larutan. Terus tadi P derajatnya 30, kita hitung, hasil akhirnya jadi 27,91 mmHg. Ada yang ditanyain nggak? Atau udah cukup? Udah cukup. Oke. Cukup. Kita lanjut ke nomor 2. Ada yang mau bacain? Aku ya, Fat. Sok. Pertanyaan nomor 2. Berapa gram glukosa MR-nya 180 yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan dengan tekanan osmotik 1 atm pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya menurut aku sebelum menjawab soal ini harus tahu dulu apa itu tekanan osmotiknya. Ya. Tekanan osmotik itu merupakan tekanan dari luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. Lalu kita cantumin apa saja yang diketahuinya. Ada yang tahu gak apa aja yang diketahui di dalam soal nomor 2? MR-nya 180. Ya, betul. MR-nya 180 terus Pi-nya 300 mili. 500 mili. Iya. Terus tekanan osmotik. Osmotiknya 1 atm. Ya. Terus satu Sama lagi nih. suhunya 25 derajat Celcius. Nah, iya 25 derajat Celcius. Terus kan harus dijadiin Kelvin. Kalau Kelvinnya itu jadi 290 derajat Celcius. Nah, terus tahap selanjutnya apa sih yang ditanya itu? Ada yang tahu gak? Massa glukosanya. Ya, benar. Sebelum menjawab soal ini, kita harus tahu dulu rumus osmotiknya, yaitu larutan osmotik sama dengan kemolaran larutan dikali tetapan gas dikali suhu absolut larutan. Habis itu, diuraiin lagi ke bawah, tekanan osmotik sama dengan dicantumin rumus kemolaran larutannya. Ada yang tahu gak rumus kemolaran larutan? Massa per MR dikali 1000 per V dikali R dikali T. Rumus kemolaran larutan itu kan sampai 1000 per V. Nah,
terus dikali lagi sama yang atasnya sama tetapan gas, terus dikali sama suhu absolut larutan. Habis itu eh, ke tekanan osmotiknya diuraiin lagi ke bawah. Kan tekanan osmotiknya 1 atm. Jadi 1 sama dengan massa per MR-nya 180 dikali 1000 volume larutannya 500 dikali 0,082 dikali 298. Lalu tekanan osmotiknya diuraiin lagi ke bawah 1 sama dengan massa per 180 dikali 2 dikali 0,082 dikali 298. Nah, kalau misalnya dihitung semuanya, jadi hasilnya adalah 3,6 gram. Udah jelas belum? Udah jelas. Jadi kesimpulannya itu maka massa glukosa yang MR-nya 180 gram per mol yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan dengan tekanan osmotik 1 atm pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah 3,6 gram. Ada yang mau ditanya? Siap, cukup. Udah cukup. Ya, berarti siapa yang mau soal selanjutnya nomor 3? Soal Tiga nomor aku ya. ya, sob. Nomor 3 kan soalnya larutan yang memiliki tekanan osmotik paling yang ditanyainya larutan yang memiliki tekanan osmotik paling besar adalah nomor. Jadi kita hitung dulu larutan non elektrolit yang di dalam tabel di atas. Larutan non elektrolit yang ke-1 ada yang tahu nggak diketahuinya apa aja? Itu bisa kalian lihat aja di situ ya, N-nya 0,1 mol. Ya apa? V-nya 0,2, R-nya 0,082. Nah, kalau si T-nya kan di situ ditulis di soalnya 27 derajat Celcius. Cuman di situ jadi 300K karena 27 derajat Celcius ditambah 273. Yang ditanyainnya V terbesar. Sekarang kita hitung molaritas utamanya dulu pakai rumus M sama dengan mol per V. Molnya kan tadi 0,1 mol, V-nya 0,2 L. Jadi hasilnya 0,5 mol per L. Nah, sekarang kita hitung tekanan osmotik larutannya pakai rumus V sama dengan M dikali R dikali T. M-nya tadi 0,5 mol dikali 0,082 atm, terus T-nya 300K. Hasilnya di situ 12,3 atm. Untuk larutan non elektrolit yang kedua, diketahuinya dia masih sama, cuman bedanya di volumenya aja dia 0,4. Molaritas larutannya jadi mol per V 0,1 dibagi 0,4 hasilnya 0,25 mol. Kalau tekanan osmotiknya jadi hasil tekanan osmotiknya V sama dengan M dikali R dikali T 0,25 dikali 0,082 dikali 300 hasilnya 6,15 atm. Untuk larutan elektrolit selanjutnya siapa yang mau ngejelasin? Ulia atau Ranisa? Ulia. Ya, sok. Aku mau ngejelasin yang nomor 3, kolom-kolom 3.
Di situ mol zat terlarutnya 0,2, volumenya 300. Terus diketahuinya larutan non-elektrolitnya N-nya 0,2, volumenya diganti ke liter jadi 0,3. Kan yang ditanya yang terbesar. Mari kita ngitung molaritas larutannya dulu. Ini sama dengan mol per V. Molnya 0,1, volumenya 0,2, dibagi jadi 0,5 mol. M-nya sama dengan 0,5. Terus kita lanjut tahap 2-nya, yaitu ngitung tekanan osmotik. Pakai rumus M kali R kali P. M-nya 0,5 mol, R-nya 0,082 100. Itu hasilnya 12,3. Selanjutnya nomor kolom 4. Nomor 4 itu larutan elektrolitnya 0,2 mol, volumenya 0,25 liter. Terus sekarang kita lanjut hitung molaritasnya. Sama rumusnya kayak tadi, M sama dengan mol per V, molnya 0,2, V-nya 0,25, dibagi jadi 0,8 mol. Hitung tekanan osmotik larutannya pakai rumus R kali T sama dengan 0,8 mol dikali 0,082 kali 300 sama dengan 19,68. Siapa yang mau ngejelasin? Saya akan melanjutkan tabel yang nomor 5. Itu larutan non-elektrolitnya yaitu 5, mol zat terlarutnya yaitu 0,2 mol, volume larutannya yaitu 500 mili atau 0,5 liter. R di sini tetapannya yaitu 0,082, T atau suhunya yaitu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Ini akan dimasukkan ke dalam molaritas larutan, yaitu M sama dengan V sama dengan 0,2 mol per 0,5 L sama dengan 0,4 mol atau per liter. Memakai rumus tekanan osmotik larutan yaitu P sama dengan M kali R kali T sama dengan 0,4 mol per liter dikali 0,082 atm kali liter per mol kali Kelvin dikali 300 Kelvin, yaitu 9,84 atm. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan tekanan osmotik masing-masing, larutan di atas diperoleh tekanan osmotik yang paling besar adalah larutan non-elektrolit 4, yaitu sebesar 19,68 atm.
Siapa yang melanjutkan nomor 4? Aku Oke, ya. sekarang kita akan jelaskan pembuatan koligatif larutan pada peristiwa sebagai berikut. Yang poin A, pembuatan es putar, terus yang poin B, mesin cuci darah. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pembuatan es putar. Ada yang mau ngejelasin nggak? Aku yang mau jelasin. Shelina mungkin? Ya, aku mau jelasin. Ya, jadi Selina, suaranya kurang jelas. oh ya, bentar. Sekarang udah ada suaranya belum? Udah. Ya, jadi buat yang A, pembuatan es putar tuh jadi si adonan es krimnya tuh ditempatin di wadah yang udah terendam sama air, misalnya air dan garam. Terus wadah itu diputar-putar biar ngehasilin suhu di bawah 0 derajat. Nah, proses yang tadi tuh ngakibatin penurunan titik beku ke si adonan es krimnya di bawah titik beku air murni. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena adanya perpindahan kalor dari si adonan es krim ke si campuran es batu, air sama garam. Bentar. Nah, temperatur normalnya si campuran es dan air itu 0 derajat. Tapi itu tuh nggak cukup buat ngebekuin si adonan es krim. Temperatur yang diperlukan buat ngebekuin si adonan es krim itu kurang dari 0 derajat atau minus. Nah, buat mencapai suhu yang diperlukan buat ngebekuin tuh kita perlu nambahin si garam atau zat lainnya ke dalam proses yang tadi. Dalam larutan es yang mencair mengakibatin temperatur turun dan selama proses ini diperlukan panas dari luar. Panas yang didapatkan itu dari si adonan es krimnya, maka si es krimnya itu bisa padat. Nah, itu udah yang poin A. Ada yang mau ditanyain nggak dari yang lain? Cukup. Oke, sekarang kita ke yang B, penerapan sifat koligatif larutan pada mesin cuci darah. Ada yang mau ngejelasin? Garet. Oke. Penerapan sifat koligatif larutan pada peristiwa mesin cuci darah, yaitu pasien penderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah atau yang disebut hemodialisis dengan menggunakan mesin dialisis itu. Mesin-mesin dialisis itu menggunakan prinsip tekanan osmosis larutan. Tetapi pada hemodialisis menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul kecil-kecil seperti urea dari dalam sel darah melalui membran semipermeabel dan masuk ke cairan lain, kemudian dibuang. Membran tidak dapat ditembus oleh molekul besar seperti protein sehingga akan tetap berada di dalam darah. Oke. Ada yang mau ditanyain?
Cukup. Nah, jadi kita udah ngebahas ya dari nomor 1 sampai nomor 4. Udah selesai juga. Habis itu nanti tinggal kita kirim ke YouTube, terus kirim juga tulisannya, jawabannya ke ibu. Nah, udah selesai deh. Makasih ya buat semuanya yang udah ikutan, yang udah nyempetin waktunya. Maaf kalau misalnya masih ada salah-salah tadi pas pembahasan. Ya, sama maaf juga kalau kurang jelas. Maaf juga. Oke, karena harus hemat kuota juga, jadi kita udah aja sampai sini. Makasih buat semuanya. Maaf kalau ada salah sekali lagi. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Boleh recordnya dimatiin.